Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share gimana caranya membuat promo toko di Shopee. Sebelumnya aku jelaskan sedikit apa itu promo toko. Jadi promo toko itu penjual dapat dengan mudah membuat diskon untuk tokonya sendiri langsung dari aplikasi Shopee atau Shopee Seller Center yang ada di web. Nah, produk dengan promo diskon ini biasanya akan ditandai dengan tag diskon yang ada di pojok kanan atas seperti yang kalian lihat di gambar ini. Fitur ini biasanya digunakan untuk penjual untuk menarik pembeli dan meningkatkan penjualan. Biasanya kan orang-orang itu kan tertarik kan kalau misalnya ada diskon di pojok kanan atas gitu. Wah, ini berarti produknya diskon, gue beli produk ini. Nah, gimana sih caranya menambahkan label diskon itu dan mendiskon produk kamu? Kalian bisa ikuti tutorial berikut. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Yang pertama, aku akan share gimana cara membuat promo toko melalui aplikasi ya. Jadi ini melalui aplikasi. Yang pertama adalah kamu buka aplikasinya, login, kemudian kamu klik di toko saya yang ada di pojok kiri atas, kemudian kamu scroll ke bawah, klik di bagian promosi saya, oke? Kemudian kamu klik promo toko. Nah, di promo toko ini itu kamu bisa melihat list dari promomu. Ada yang akan datang, ada yang berjalan, ada yang selesai. Nah, untuk membuat promo diskon baru, kamu klik di buat promo diskon. Nah, kemudian kamu harus mengisikan informasi dasar tentang promo tokomu. Yang pertama adalah nama promo. Nama ini bisa kamu isi terserah sih. Ini hanya untuk referensi dan tidak akan ditampilkan ke pembeli. Ini hanya untuk referensi kamu. Misalnya kamu set namanya ini adalah diskon awal tahun, atau diskon akhir tahun, atau diskon Valentine, atau diskon Christmas, diskon lebaran dan sebagainya. Itu hanya untuk identifikasi kamu aja. Kemudian yang nomor 2 adalah waktu promo dimulai. Jadi waktu promo dimulai ini adalah waktu mulai promo itu dijalankan. Jadi diskon nanti itu dijalankan startnya kapan. Kemudian yang nomor 3 itu waktu promo berakhir. Jadi ini berakhir promonya itu kapan. Kemudian yang keempat yaitu diskon. Diskon ini adalah persentase promo diskon. Kamu mau diskon berapa persen? Bisa 10%, 15%, 50% dan sebagainya, terserah kamu. Kemudian batas pembelian. Batas pembelian ini jumlah maksimal pembeli dapat melakukan pembelian. Jadi contohnya kalau misalnya kamu jualan produk, itu satu pembeli itu hanya bisa membeli maksimal itu berapa produk untuk mendapatkan diskon. Jadi gini, kalau misalnya kamu jualan katakanlah sepatu ya, sepatu. Nah, kamu diskon sepatu itu sebesar katakanlah 10%. Nah, misalnya batas pembeliannya itu kamu isi 2, maka pembeli itu hanya bisa membeli maksimal 2 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi pembelian ketiga itu nggak dapat diskon mereka. Tapi pembelian 1 dan pembelian 2 itu tetap dapat diskon. Jadi batas maksimalnya kayak itu, biar kamu nggak rugi. Kalau misalnya kamu diskon katakanlah 10% dan orang itu membeli banyak, kamu kan bakal rugi dong kalau kayak gitu. Makanya kamu batasi maksimalnya berapa pembeliannya, oke? Ini per orang ya. Kemudian yang nomor 5 di bawahnya itu ada produk. Nah, produk ini kamu bisa memilih atau menambahkan produk mana yang akan kamu diskon. Jadi ini adalah list produk yang ada di tokomu. Kamu pilih produk-produk mana saja yang ingin kamu diskon. Kalau misalnya produkmu banyak, kamu bisa gunakan fitur di pojok kanan atas itu 6A. Itu adalah untuk mencari atau search produk kamu. Kemudian kamu centang produk yang ingin kamu tambahkan. Tapi ada produk yang tidak berlaku untuk promo diskon. Itu yang berwarna abu-abu itu tidak bisa dipilih. Biasanya itu akan ada pesan error. Kalau kalian ingin tahu kenapa produk itu tidak bisa dipilih, itu kalian tekan di icon I. Icon I yang pojok kanan bawah itu untuk melihat pesan errornya. Nah, setelah kamu centang semuanya, semua produk yang ingin kamu tambahkan, kamu klik di tombol tambah. Langkah selanjutnya adalah kamu memasukkan rincian produk. Rincian produk ini pengaturan atau aturan diskon untuk setiap produknya. Kalau misalnya kamu rasa ini tidak cocok atau kamu salah dalam memasukkan, kamu bisa menghapusnya di nomor 1 itu klik tombol tong sampah. Kemudian itu akan menghapus dari diskon produk. Jadi bukan dari tokomu ya, produknya masih tetap ada tapi itu tidak akan didiskon kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian klik di bagian variasi di nomor 2 itu kalian akan ditunjukkan
beberapa variasi produk kalian. Kalau misalnya kalian punya variasi, biasanya kan harganya ada yang berbeda-beda. Nah, itu kalau misalkan di diskon itu nanti akan jadi berapa, itu bisa kalian lihat. Jadi seperti yang di tampilan itu, misalnya variasi harga awalnya putih ya, variasi harga awalnya adalah 50.000, setelah di diskon harganya menjadi 35.000. Merah dari 50.000 menjadi 35.000, sama. Variasinya itu ada harganya yang berbeda, maka nanti bisa berbeda harganya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya kalian oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak oke, kalian hapus saja dari list produknya ini di nomor 1 tadi ya. Setelah kalian sudah meyakini bahwa oh ya oke, ini kalian klik di tombol ya untuk menyimpan pengaturan. Oh ya, kalau misalnya kamu men-set harga diskon atau batas pembelian di setiap produk itu berbeda-beda, biasanya akan ditampilkan gambarnya seperti ini. Jadi katakanlah ada produk yang tadi diskonnya itu kamu ubah jadi 15% khusus produk itu, atau batas pembeliannya itu 1 khusus produk itu, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak ada yang kamu ubah atau semuanya diskonnya itu sama, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Itu sama saja, sebenarnya tergantung dari produk yang kamu set diskonnya berapa. Jadi nggak ada masalah, kamu nggak usah bingung untuk itu. Oke? Setelah kamu sudah yakin, kamu sudah verifikasi, oke, kamu klik di simpan untuk menyimpan pengaturan ini. Nah, setelah kamu menyimpannya, kamu akan melihat daftar promo diskon, entah itu dia akan datang atau berjalan. Kalau misalnya tanggal yang kamu set tadi, tanggal mulainya itu lebih atau melewat dari tanggal ini, maka kamu akan masuk di berjalan. Jadi promomu tadi akan masuk di berjalan. Kalau tanggal mulainya itu masih nanti, itu akan masuk di akan datang. Kamu juga bisa men-set, kalau misalnya sudah berjalan, itu kamu bisa men-set akhiri sekarang, atau kamu bisa mengubah. Tapi aku sarankan jangan mengubah, biar nanti customer nggak bingung. Kalau misalnya kamu ternyata terlalu berat untuk memberikan diskon, atau kurang yakin kalau misalnya diskon ini bisa menarik pelanggan, kamu bisa akhiri diskon itu sekarang juga. Nah, kalau misalnya kamu klik di akhiri sekarang, maka diskon itu akan pindah ke selesai. Jadi diskon promo toko itu akan pindah ke selesai kalau misalnya kamu akhiri sekarang. Dan pembeli sudah tidak bisa mendapatkan diskon itu lagi. Kamu juga bisa mengubah promo diskonnya dengan klik ubah. Kemudian akan tampil tampilan yang sama dengan kita menambah promo diskon tadi. Kalian bisa klik di produknya untuk melihat rincian produknya apa saja. Kamu bisa klik di atur diskon dan batas pembelian untuk semua produk untuk mengubah ketentuan atau diskon secara massal. Jadi semua produkmu bisa kamu rubah. Misalnya kamu meningkatkan diskonnya dari 30% menjadi 40%, atau menurunkan dari 30% menjadi 20%. Itu kamu bisa klik di nomor yang 1A itu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kamu klik ya untuk menyimpan produk, atau kamu klik tambah produk untuk menambahkan produk baru yang akan masuk ke promo diskonmu itu. Setelah semuanya selesai, kamu sudah mengecek semuanya, klik simpan. Oke, itu tadi cara membuat promo toko melalui aplikasi Shopee. Nah, sekarang aku akan share gimana caranya membuat promo toko melalui Seller Center. Sebenarnya sama saja sih. Kamu bisa masuk ke Seller Center, yaitu seller.shopee.co.id, kemudian login dengan akunmu. Kemudian kamu klik di bagian promosi saya yang ada di nomor 2 itu, promosi saya, kamu klik di sana. Kemudian di bawahnya ada pilihan promo toko yang di kotak itu, klik di promo toko. Kemudian kamu klik dibuat. Nah, sama seperti yang di aplikasi tadi, kamu bisa menentukan nama ini ya, nama promosinya tidak terkait dari apapun, ini cuman identifikasi buat kamu saja. Kemudian yang nomor 2 yaitu masa promosi. Masa promosi ini dari tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa, jam berapa. Oke. Kemudian kamu klik di tambah produk. Nah, tambah produk ini sama seperti di aplikasi tadi, kamu tinggal pilih produknya, hanya saja ini tampilannya lebih lebar ya. Jadi lebih leluasa untuk memilih produknya. Kamu bisa centang produk-produk mana yang kamu ingin tambahkan ke diskon ini. Setelah kamu mencentang produk-produk yang kamu pilih, kamu klik di bagian konfirmasi. Setelah kamu memilih produknya, kamu bisa mengatur diskonnya secara massal. Jadi di nomor 1 itu kamu bisa mengatur diskonnya itu berapa persen untuk keseluruhan produk yang sudah kamu pilih tadi. Kemudian yang nomor 2 itu kamu bisa men-set batas pembelian per pembeli atau per customer. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan, batas pembelian ini adalah maksimal pembelian yang bisa dilakukan untuk mendapatkan diskon atau promo ini.
Kemudian setelah selesai, kamu klik di bagian selesai di nomor 3. Selain kamu bisa men-set secara massal, kamu juga bisa men-set secara per produk. Jadi kamu misalnya nih produknya itu nggak sama antara, contohnya di sini adalah misalnya t-shirt, sepatu, dan bola. Itu kamu beri diskon yang berbeda-beda atau batas pembelian yang berbeda-beda. Itu kamu bisa set di bagian nomor 1 dan 2 itu. Oke, kalau misalnya kamu tidak yakin produk itu akan didiskon atau kamu salah memasukkan produk tadi, kamu bisa klik icon sampah yang ada di nomor 3 itu untuk menghapusnya dari list produk yang akan kamu diskon. Setelah kamu sudah yakin, baru klik di selesai. Nah, setelah selesai, kamu akan melihat promomu itu akan berada di 3 kategori: akan datang, sedang berjalan, atau telah berakhir. Kalau misalnya promomu itu tanggalnya belum kelewat, maka akan masuk di akan datang. Tapi kalau sudah terlewat tanggal hari ini, maka promomu akan ada di sedang berjalan. Nah, Shopee juga menyediakan fitur untuk meninjau performa promo toko. Jadi kalau misalnya kamu sudah men-set promo tokomu seperti apa, kamu ingin melihat performanya itu seperti apa, bagaimana dia bisa mendatangkan pembeli, seberapa efektifnya promo toko yang sudah kamu buat. Kamu bisa melihat di bagian promosi, kemudian di promo toko itu ada grafiknya. Namanya tinjauan promo toko. Itu adalah halaman yang menyediakan informasi terkait performa promo toko yang telah dibuat oleh penjual. Jadi kamu bisa melihat data performa toko berdasarkan kriteria tertentu dalam bentuk grafik sesuai dalam jangka waktu yang dipilih. Jadi di sana kalian bisa melihat produk terjualnya itu berapa. Jadi kamu bisa mengubah ya periodenya ya di periode data itu, dan dari periode data itu kamu melakukan penjualan berapa kali. Jadi produkmu itu terjual berapa kali dengan promo tersebut. Kemudian kamu juga bisa melihat hasil penjualan yang kamu dapatkan itu berapa. Kemudian berapa pesanan, total pembelinya berapa, dan penjualan per pembeli itu rata-ratanya itu berapa. Untuk cara mengakses tinjauan promo toko ini sebenarnya ada 2 cara. Bisa melalui bisnis saya, bisa melalui promosi saya. Kalau tadi yang di atas itu melalui promosi saya ya. Jadi kalian login ke Seller Center, kalian klik di bisnis saya atau di promo saya, kemudian kalian klik di promosi atau promo toko, kemudian ada tinjauan promo toko atau promo toko. Itu sama saja. Untuk detailnya kayak gini ya. Kamu masuk ke Seller Center, kemudian kamu klik di bisnis saya. Ini melalui bisnis saya ya. Kamu klik di bisnis saya, kemudian klik di bagian promosi, kemudian klik di promo toko. Nah, kalian akan melihat promo toko yang setelah berjalan itu seperti apa. Kalau melalui promosi saya, sama seperti waktu kita membuat promo toko tadi, kalian klik di promosi saya, kemudian klik di promo toko. Kemudian di sebelahnya promo toko itu ada tinjauan promo toko. Tinjauan ini akan muncul ketika kamu sudah membuat promo toko ya. Jadi kalau misalnya kamu belum membuat promo toko atau promo tokomu itu tidak ada yang berjalan saat itu ya, tinjauannya nggak akan ada. Oke, itu saja yang aku bisa sampaikan atau share tentang promo toko, fitur promo toko. Well, kalau misalnya kalian sebagai penjual, kalian pasti akan menggunakan fitur promo toko ini untuk lebih menarik pelanggan lagi, karena pelanggan sekarang atau customer sekarang, apalagi customer Indonesia ya, itu sangat-sangat tertarik dengan yang namanya diskon. Jadi kalau misalnya di foto produk kalian di Shopee itu di pojok kanan atasnya itu ada tulisan diskon atau off berapa persen, 30% atau 10%. Itu biasanya meningkatkan kemungkinan orang untuk membeli. Jadi kalian harus dan wajib memanfaatkan promo toko ini kalau kalian ingin mendatangkan banyak sekali pembeli. Oke? Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan penjualan kalian, dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia, karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.